حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kemarin beliau membuka kitab ini dengan penjelasan bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu tidak cukup sampai ada tauhidul uluhiyah. Kemudian memberikan sedikit gambaran bahwasanya penyimpangan umat yang sangat merata terkait dengan masalah masalah syirik dalam uluhiyah. Terkait dengan tauhidul uluhiyah, syirik di situ, ada syirik di situ. Kemudian beliau akan masuk menjelaskan beberapa prinsip yang penting, yang sangat mendasar untuk memperbaiki keadaan umat tersebut. Sekarang kita mulai. Qala rahimahullahu ta'ala al-aslul awal. Prinsip yang pertama. Tak kira. Ya. Kalian tidur ya. Annahu qad ulima min daruratis din. Bahwasanya telah diketahui dari kepastian agama, karena ini pembahasan masalah ilmu daruri dan ilmu nadhari. Seperti yang kemarin ya di kitab Al-Usul Sittah itu, Daruriyatud Din. Nah, sekarang juga Al-Imam Muhammad As-San'ani juga menyebutkan masalah itu, termasuk perkara yang pasti dalam agama ini, anna kullama fil Qur'an fahuwa haqq. Bahwasanya setiap apa yang di dalam Al-Qur'an itu adalah benar. La batil, tanpa ada kebatilannya sama sekali. Wasidqun, semuanya itu jujur. La kadzib, tidak ada kebohongannya sama sekali, semuanya beritanya itu jujur. Ancamannya juga jujur, bahwasanya ada di sana itu neraka nantinya. Ya sudah ada sekarang ya, maksudnya nanti ada hukuman itu, ancaman. Pelaksanaan dari ancaman. Wa hudan la dhalalah, ada petunjuk bukan kesesatan. Wa ilmun la jahalah, ada ilmu, tidak ada kebodohan. Wa yaqinun la syakka fih, semuanya adalah sampai tingkat keyakinan tanpa ada keraguan di situ. Nah, sekarang kita masuk kepada masalah ilmu daruri, karena ilmu terbagi dua, daruri dengan nadhari. Sekarang ilmu daruri itu apa? Kalau kemarin kita sudah mendapatkan definisi ilmu daruri dari apa kemarin ya? Kalau nggak salah dari Imam Ibn Abdul Bar. Bahwasanya dia adalah ilmu yang pasti, yang tidak mungkin hati itu bisa menolaknya. Sekarang akan diktekan dari Imam As-Sam'ani, Abdul Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah dalam Qawaidul Adillah. Ditulis saja, akan diktekan pelan-pelan. Al-ilmu daruri. Enggak apa-apa kan? Kayak ini. Cuma kok kurang kuat itunya, tintanya itu. Cara-cara aja. Dalam di orak-orak sini kalau sepertinya kurang kuat. Ya. Dari mana? Dari Baraka. Dari bawah Baraka. Al-ilmu daruri, karena beliau bicara masalah daruriyatud din. Sekarang ilmu daruri itu apa? Titik 2, al-ilmu daruri, titik 2. Al-ilmu alladhi la yukhalijuhu syak. Al-ilmu alladhi la yukhalijuhu, yaitu tidak dicampuri. La yukhalijuhu syakkun, yang tidak dicampuri oleh keraguan. Khalaja yukhaliju, la yukhalijuhu syakkun, yang tidak dicampuri oleh keraguan. Wala yudkhiluhu raib. Iya betul. Salah ya. Wala yadkhuluhu. Dakhala yadkhulu. Wala yadkhuluhu raib. Iya, tidak dimasuki oleh kebimbangan.
Al-ilmu alladhi la yukhalijuhu syak wa la yadkhuluhu raib. Lanjutkan dulu. Imam Abdul Mudzaffar As-Sam'ani jadi tentang ilmu daruri adalah al-ilmu alladhi la yukhalijuhu syak, yaitu ilmu yang tidak dicampuri oleh keraguan. Wala yadkhuluhu raib, dan tidak dimasuki oleh kebimbangan. Wala yumkinu lil insan, tadi sampai sini ya. Dan tidak mungkin bagi manusia daf'uhu an nafsih untuk menolaknya dari dirinya sendiri. Daf'uhu an nafsih biwajhin ma dari satu sisi manapun. Ya, biwajhin ma. Ini selesai dalam kitab Qawafi'il Adillah. Yang pertama halaman 313. Contohnya apa sih ilmu daruri? Kita sudah ngasih contohkan pada kitab yang sebelumnya itu. Apa contohnya ilmu yang pasti itu? Itu bisa setelah apa? Setelah apa? Ya, setelah mustakir indah muslimin ya, seperti sholat 5 waktu itu wajib, itu ilmu daruri. Yang contoh yang lebih mudah atau untuk orang-orang pemula apa? Seperti apa? Api itu panas, nah, itu ilmu daruri. Kemudian langit di atas, itu nggak mungkin hati bisa menolak, nggak mungkin. Enggak, langit anak injek nih, nggak bisa dia. Iya, batu itu secara umum keras itu orang sudah nggak mungkin dia bisa menolaknya. Itu contoh ilmu daruri. Nah sekarang ilmu pasti. Nah sekarang Imam As-Sam'ani hendak menjelaskan tentang ilmu daruri yang berikutnya. Apa itu? Bahwasanya seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya adalah benar, la batil, tanpa ada kebatilan. Iya, bahkan Allah Ta'ala telah menjamin bahwasanya Al-Quran itu benar, dan bahkan Allah Ta'ala menancapkan seluruh ayat-ayat di alam semesta ini dan dalam diri manusia untuk apa? Menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu semuanya memang betul. Beritanya itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Allah Ta'ala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami yang ada di ufuk. Itu gimana ya? Di alam semesta ini, di ujung-ujung sana dan sebagainya, itu ujung-ujung batas sudut pandang dan sebagainya. Dan juga dalam diri mereka sendiri sampai jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran itu benar. Juga apa? Al-Quran itu sidqun la kadzib, jujur, tidak ada kebohongannya. Jadi jalannya apa ya? Wa tamat kalimat rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan. Maksudnya apa? Sidqan fi akhbari. Beritanya itu benar-benar jujur. Wa adlan, maksudnya apa? Adlun fi ahkami. Hukumnya benar-benar adil. La kadzib, sama sekali enggak ada kedustaannya dalam Al-Qur'an. Wa hudan la dhalalah, betul-betul Al-Qur'an itu isinya adalah petunjuk, bukan kesesatan. Ada yang apa saja ya? Yang masalah ini Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Ya, misalkan yang awal-awal surat Baqarah itu Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian wa ilmun la jahalah. Al-Qur'an adalah ilmu tanpa ada kebodohannya. Mana dalil bahwasanya Al-Quran itu ilmu? Ini juga ilmu daruri ya. Semuanya yakin Al-Quran itu ilmu, tapi dalilnya apa? Misalkan firman Allah Ta'ala wa la yatabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Maksudnya adalah Al-Quran. Juga sebagaimana dalam hadisnya Al-Bara' bin Azib tentang pertanyaan kepada orang yang di kuburan, itu pertanyaan yang keempat. Wa ma ilmuka? Dia mengatakan qara'tul Quran wa fatahtuhu wa amantu bihi. Ternyata ilmunya adalah itu Al-Quran. Wa yaqinun la syakka fi. Al-Qur'an itu berisi keyakinan tanpa ada keraguan di dalamnya. Sekarang apa definisi yakin? Nah, ini definisi yakin. Al-yaqin huwa sukunul fahm, yaitu ketenangan pemahaman. Betul-betul pemahamannya itu enggak masuk goncang-goncang, tenang betul karena saking pahamnya dia. Sukunul fahm ma'a sabatil ilm.
ma'a sadatil ilm. Apa? Ana salah. Ma'a sadatil hukum. Ma'a sadatil hukum. Al-yaqin huwa sukunul faham ma'a sadatil hukum. Yaitu tenangnya pemahaman disertai dengan kokohnya hukum. Sukunul faham ma'a sadatil hukum. Tenangnya pemahaman bersamaan dengan kokohnya hukum. Ini definisi ini diambil dari Mufradat Al-Fadil Quran atau Mufradat Gharibil Quran, punyanya Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah. Jadi dalam kurung Mufradat Al-Mufradat Lir-Raghib halamannya adalah 553. Halaman 553. Kita habiskan yang bawah sedikit ini. Itu adalah Al-Quran. Fahada aslun la yatimmu islamu ahadin wala imanuhu illa bil iqrari bihadal asl. Maka ini adalah prinsip yang tidaklah keislaman seseorang itu sempurna dan tidaklah keimanannya itu sempurna kecuali dengan pengakuan, ikrarkan pengakuannya. Dengan pengakuan tentang prinsip ini, dia harus mengakui bahwasanya Al-Quran itu benar. Kenapa yang pertama kali dibahas adalah masalah kebenaran Al-Quran? Karena hampir seluruh pembahasan masalah tauhidul uluhiyah itu ada dalam Al-Quran sumbernya. Kalau orang sudah nggak yakin Al-Quran benar, ya sudah nggak bisa kita untuk bicara yang berikutnya susah. Makanya dia harus yakin dulu Al-Quran itu benar. Nah, kalau dia nggak yakin ya bukan Muslim ya. Al-Quran kok nggak diyakini benar. Ada rukun iman, ada iman apa iman bil kitab. Wa hadza amrun mujma'un alaih. Dan ini adalah perkara yang telah disepakati. La khilafa fi. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Ya nggak ada Muslim pun yang berselisih bahwasanya Al-Quran itu benar. Kalau ada yang masih meragukan, seperti siapa? Seperti sebagian orang-orang Mu'tazilah, ini bahaya keimanannya. Meyakini bahwasanya dilalatul Al-Quran memang dia adalah qat'iyus subut, memang dia betul-betul asli dari Allah. Tapi apa? Dhamil dalalah, penunjukannya itu cuma bidaan-bidaan aja. Itu bahaya kalimat seperti itu. Wajibkan kok betul-betul tunjuk pada Al-Quran malah kok menghukumi Al-Quran. Baik, adapun bicara masalah ijma' tentang ini sudah dikasih isyarat oleh sang penulisnya yang ngasih catatan kaki di Maratibul Ijma' Ibnu Hazm halaman sekian. Nah, anak sudah nukil tapi di kitab anak Maratibul Ijma' Ibnu Hazm halaman anak 270. Memang isinya bagus tentang masalah nukilan ijma' tentang Al-Quran ini bagus. Bahwasanya yang memiliki ini kafir dia, betul. Masalah Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala alam. Jadi agak panjang ya. Berpotong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kemarin kita sudah masuk kepada prinsip yang pertama. Apa itu prinsip yang pertama? Bahwasanya al-aslul awal apa itu prinsip yang pertama? Bahwasanya ya, Al-Quran itu benar. Seluruh yang ada dalam Al-Quran itu benar. Benar, jujur, petunjuk, semuanya adalah ilmu, semuanya adalah keyakinan, dan seterusnya. Kemarin nggak jadi? Sudah jadi kita kirim? Ya. Loh, kenapa ya? Apa terganggu? Saya kemarin di tengah jalan, pas kita ngerekam tiba-tiba ada telepon datang. Saya nggak tahu apakah pengaruh ya gitu.
Masih telepon berhenti, terus pas berhenti nyala lagi. Nggak tahu ya. Masih ingat nggak akhir-akhir dari darah usul sitah kita bicara masalah doruri atau din. Bahwasanya ilmu ada dua, doruri dan nagori. Soalnya di sini beliau ngulang lagi. Bukan ulang lagi, ini terulang lagi di kitab yang ini. Anahu qad ulima min daruratid din. Ilmu doruri dan ilmu nagori. Ilmu doruri itu ilmu yang bagaimana? Kata kita apa itu? Ilmu apa itu? Apa itu? Apa itu ya ilmu doruri? Iya, itu ilmu yang tidak mungkin bagi jiwa kita untuk menolaknya, ya, ilmu pasti. Contohnya apa sih ilmu daruri itu? Yang tak mungkin kita bisa menolaknya. Apa? Apa? Contohnya bagaimana? Seperti langit itu biru. Memang begitu. Itu termasuk ilmu daruri. Atau api itu panas, itu termasuk ilmu daruri. Kemudian di Saudi itu ada Mekah, itu juga ilmu daruri. Nah, beliau menjelaskan di sini, termasuk ilmu daruri dalam agama ini adalah seluruh yang ada dalam Al-Quran adalah benar. Kita lanjutkan. Al-Aslus Tsani. Prinsip yang kedua. Anna rusulallahi wa anbiya'ah. Bahwasanya utusan-utusan Allah dan para nabinya min awalihim ila akhirihim, sejak generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir, bu'isu li du'ail ibadi ila tauhidillah bi tauhidil ibadah. Mereka semua diutus, itu kan artinya diutus, untuk memanggil para hamba, untuk menyeru para hamba kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah. Dengan apa? Bitauhidil ibadah. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ini adalah tugas mereka untuk mendakwai para hamba kepada ibadatullah. Karena memang adalah tugas para hamba semua untuk ibadah pada Allah. Cuma mereka tidak sadar. Nah, diutuslah para rasul. Ternyata sebagian rasul malah dibunuh. Fakullu rasulin awwala ma yaqra'u bihi. Setiap rasul yang pertama kali ketika mereka itu mengetuk, yaqra'u, mengetuk dengannya asma'a qaumih, pendengarannya diketuk-ketuk. Qauluhu ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, aslinya adalah ya qaumi, tapi ya-nya dihapus boleh seperti itu. Tapi masih ada alamat kasrah sebelumnya. Ubudullah, ibadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian itu tidak punya satu sesembahan pun selain Dia. Aslinya ma lakum ilahun ghairuh. Kemudian dikasih min untuk apa taukidin nabi. Betul-betul satu pun kalian tidak punya sembahan selain Dia itu. Ucapan malakum min ilahin ghairuh ini seperti ucapan apa? Seperti ucapan apa ya? Malakum min ilahin ghairuh. Kayak ucapan apa ini? Ucapan yang lain, kalimat tauhid. Apa itu? Hah? Apa kalimat tauhid itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya la ilaha illallah. Malakum min ilahin ghairuh ini sama dengan la ilaha illallah. Sama-sama ada nafi dan ada isbatnya. Malakum min ilah, ini sama dengan la ilah. Ghairuh sama dengan illallah. Nafi dan isbat. Qal alla ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini juga sama dengan la ilaha illallah. Kemudian ucapan para rasul juga semuanya hampir sama sekitar ini. Ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un. Artinya ati'uni. Ini malah lebih lengkap lagi. Syahadatain ani ibudullaha wattaquh, ini adalah makna la ilaha illallah, ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kemudian wa atiun, taatlah kalian kepadaku. Ini adalah syahadat Muhammadur Rasulullah. An yuti'ati ma amar. Kita mentaati beliau apa yang
beliau perintahkan. Ini bagian dari syahadat Muhammad Rasulullah. Wa hadza huwa alladhi tadammanahu qaulu la ilaha illallah. Iya, ayat-ayat ini tadi semua adalah di dalamnya terkandung ucapan la ilaha illallah. Atau ucapan la ilaha mengandung ucapan-ucapan ini tadi semua. Kesimpulannya adalah la ilaha illallah. Qal fa innaha ja'atir rusulu umamaha ila qauli hadhil kalimah. Karena sesungguhnya para rasul itu menyeru umat-umat mereka, menyeru umat-umat mereka ila qauli hadhil kalimah, kepada pengucapan kalimat ini, la ilaha illallah, wa i'tiqadi maknaha, dan meyakini maknaha. Makna ucapan la ilaha illallah bukan sekedar mengucapkan, tapi juga harus meyakini maknanya dengan hak. Enggak seperti yang dikisahkan dari para wali songo yang di tempat kita itu di Indonesia sana. Yang penting cuma mengucapkan la ilaha illallah walaupun maknanya mereka enggak tahu dan tetap berbuat syirik setiap harinya. Yang penting ucapan lidah. Ini salah besar. Kurang. La mujarradu qawliha bil lisan. Bukan semata-mata pengucapannya dengan lisan. Harus mengucapkan dan juga tahu maknanya. Wa maknaha, dan sekarang makna la ilaha illallah adalah huwa ifradullahi bil ilahiyah wal ibadah. Yaitu penunggalan Allah dengan peribadatan dan penyembahan. Al-ilahiyah penyembahan. Al-ibadah peribadatan. Ini sama ini. Cuma bedanya apa ya? Kalau dalam bahasa kita sama. Tapi bedanya apa sih? Kalau ilahiyah ini kembali kepada sifatnya Allah. Kalau ibadah ini kembali kepada apa? Perbuatan para hamba. Jadi kalau ilahiyah ini kembali kepada sifatnya Allah. Kembali pada haknya Allah. Seakan-akan panahnya dari atas ke bawah. Itu haknya Rabb yang ada di langit. Panahnya dari atas ke bawah. Tapi kalau ibadah ini kembali kepada apa? Tugas para hamba, yaitu ibadah. Ibadah kepada Allah yang ada di langit. Seakan-akan arah panahnya adalah dari bawah ke atas. Ini bedanya. Bahasa kita sama. Ilahiyah juga ibadah. Ibadah juga ilahiyah. Beribadah dan penyembahan. Wan nafyi lima yu'badu min dunih. Terkandung makna la ilaha illallah juga apa? Makna la ilaha illallah juga mengandung kita menunggalkan Allah dengan meniadakan apa yang disembah selain Allah. Ini kalau wan nafyi ya. Kalau wan nafyu ya, makna la ilaha illallah adalah menunggalkan Allah dalam ibadah dan meniadakan apa aja yang disembah selain Allah. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah. Ya, harus ada bara'ah. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Nah, ini tadi makna la ilaha illallah. Wa hadzal aslu la miryata fi ma tadammana. Dan prinsip ini tidak ada keraguan terhadap apa yang dikandungnya. Ya, prinsip yang kedua adalah bicara masalah tugas para rasul adalah ucapan la ilaha illallah. Tanpa keraguan lagi. Seluruh rasul intinya adalah itu. Wala syakka fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. La miryah enggak ada keraguan. La syakka enggak ada kebimbangan. Hampir sama ya. Wa annahu la yatimmu imanu ahadin hatta ya'lamah. Dan bahwasanya apa? Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mengetahui ini. Mengetahui la ilaha illallah bagaimana mestinya. Iya, karena iman yang tertinggi itu apa? Rukun iman yang tertinggi itu apa sih? Al-imanu billah. Termasuk iman billah adalah apa? Iman pada uluhiyahnya Allah. Kemudian iman bercabang-cabang. Cabang iman yang tertinggi apa? Qaulu la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala anna tauhid al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga, bahwasanya tauhid itu qisman. Tauhid itu ada dua macam. Nah, ini kekurangan beliau di sini itu, rahimahullah. Al-qismul awal, jenis yang pertama adalah tauhidur rububiyah.
penunggalan Allah dalam masalah rububiyah, dalam masalah ketuhanan, dalam masalah apa penguasaan alam semesta. Wal khaliqiyah, dalam masalah penciptaan, hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. War raziq, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala anna tauhid al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga, bahwasanya tauhid itu qisman. Tauhid itu ada dua macam. Nah, ini kekurangan beliau di sini itu, rahimahullah. Al-qismul awal, jenis yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Penunggalan Allah dalam masalah rububiyah. Dalam masalah ketuhanan, dalam masalah apa penguasaan alam semesta. Wal khaliqiyah, dalam masalah penciptaan, hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. War raziqiyah, hanya Allah yang mencukupi dan mengurusi rizki alam semesta ini. Wa nahwiha, dan yang semisal ini, masalah rububiyah. Wa makna anna Allah wahdahu huwal khaliqu lil alam, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam ini. Enggak seperti keyakinan orang Majusi. Ada apa itu? Ilahun nur dan ada ilahu apa? Ilahu zulmah. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Kalau Tuhan cahaya menciptakan yang bagus-bagus. Kalau Tuhan kegelapan menciptakan yang jelek-jelek. Ada dua Tuhan. Yang betul adalah ini, satu. Wa huwa rabbu lahum, dan dia adalah Rabb untuk mereka, pengatur dan pemelihara mereka. Wa raziqu lahum, dialah yang memberi rezeki pada kalian. Fabtaghu indallahi rizq, maka carilah rezeki dari sisi Allah. Wa hadza la yunkiruhul musyrikun, dan ini tidak diingkari oleh orang-orang musyrikun. Wa la yaj'aluna lillahi fihi syarika, dan mereka tidak menjadikan untuk Allah dalam masalah ini sekutu, dalam masalah rububiyah ini sekutu. Mereka meyakini Rabb hanyalah Allah. Balhum muqirruna bih, bahkan mereka mengakui ini. Ya, hampir seluruh makhluk mengakui ini. Kecuali makhluk-makhluk yang dengan kekufurannya sudah tingkat tinggi seperti siapa ya? Yang meyakini dia sendiri adalah Tuhan. Iya, seperti si Fir'aun itu. Mengatakan ana rabbukumul a'la, Masya Allah ya. Padahal hatinya sendiri meyakini, tapi lisannya nggak mau, sombong. Dia sombong. Kama sayati fil asli rabi', seperti akan datang penjelasannya pada prinsip yang keempat. Ada tambahan penjelasan masalah ini. Al-qismus tsani, bagian kedua dari jenis tauhid, tauhidul ibadah. Ini inti dakwah para rasul. Wa makna ifradullahi wahdahu bi jami'i anwa'il ibadat, yaitu penunggalan Allah satu-satunya dengan segala macam peribadatan. Al-ati bayanuha, yang akan datang al-ati, yang akan datang bayanuha, penjelasannya. Fahadha huwa alladhi ja'alu lillahi fihi syuraka, dan inilah yang orang-orang musyrikun itu menjadikan untuk Allah dalam bab ini ada sekutu-sekutu. Mereka meyakini Allah Ta'ala punya sekutu dalam masalah apa? Dalam masalah hak untuk diibadahi. Allah Ta'ala berhak diibadahi, yang lain juga berhak. Dalam masalah peribadatan, bukan dalam masalah rububiyah. Wa lafdzus syarik, lafaz syarik, sekutu-sekutu. Sekutu, yush'iru bil iqrari billahi ta'ala. Memberikan kesan atau memberitahu. Yush'iru kan artinya yu'limu, mengasih tahu. Bil iqrari billahi ta'ala, bahwasanya mereka sendiri mengakui. Mereka mengakui Allah Ta'ala. Jadi orang musyrik, mereka sebenarnya punya pengakuan nggak kepada Allah. Ya, mereka mengaku Allah Ta'ala adalah sesembahan, tapi nggak satu-satunya. Yang lain juga berhak disembah. Ini yang menyebabkan mereka musyrik. Bukan sama sekali mereka nggak yakin Allah Ta'ala juga ilah, bukan. Mereka yakin Allah ilah juga. Cuma ada yang lain juga. Nah, ini yang menyebabkan apa? Mereka dikafirkan. Bukan karena sama sekali mereka nggak percaya Allah Ta'ala itu ilah juga. Ya, semuanya itu batil dan kufur. Yang betul hanya Allah ilah yang hak, malakum min ilahin ghairuh. Qal farrusul alaihi musallam, para rasul, semoga Allah memberikan salam kepada mereka semua. Bu'isu li taqriril awal. Para rasul itu diutus untuk menetapkan yang pertama. Apa itu menetapkan yang pertama? Yaitu tauhidur rububiyah. Wa du'ail musyrikin ilaih,
dan menyeru orang musyrik kepadanya, maksudnya kepada apa? Kepada yang kedua, yaitu apa? Tauhidul ibadah. Mereka mengajak, yaitu para nabi, mengingatkan mereka untuk apa? Bahwasanya Allah adalah Allah adalah Rabb kalian kan? Iya, Allah adalah Rabb kami. Nah, kalau kalian sendiri sudah meyakini dan menetapkan Allah adalah Rabb kalian, berarti apa? Aku ajak kalian untuk menyembah hanya kepadanya, jangan pada yang lain. Karena yang lain bukan Rabb. Yang berada di ibadah hanyalah Rabb. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Zalikumullahu rabbukum fa'buduh. Yang demikian itu adalah Allah itulah Rabb kalian, maka sembahlah dia. Jadi para rasul diutus untuk apa? Menetapkan yang pertama, untuk apa? Mengajak dan mengharuskan umat untuk menetapkan yang kedua. Menetapkan tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah untuk apa? Biar mereka itu sekalian untuk beribadah dengan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid yang pertama adalah sebagai tangga untuk masuk kepada tauhid yang kedua. Sebelum kita lanjutkan, tauhid di sini beliau membagi jadi dua. Yang betul berapa sih? Iya, berarti kurang apa ini? Iya, tauhid asma wa sifat enggak disebut sama beliau. Ini kurang. Rahimahullah. Ini kesalahan. Kita lanjutkan. Memang kitab ini membahas masalah tauhidul uluhiyah, tapi ya membahas pembagian tauhid yang disebutkan secara lengkap harusnya. Jadi kalau beliau pakai tarikannya Syekhul Islam sama Imam Ibnul Qayyim, tauhid ada dua, tapi semua yang tiga itu masuk di situ semua. Baik. Wa du'a'il musyrikina ilaih bimisli qawlihim fi khitabil musyrikin. Seperti perkataan mereka, yaitu seperti perkataan para nabi dan rasul ketika sedang fi khitabil musyrikin, ketika sedang mengajak bicara kaum musyrikin. Khitab mengajak bicara, bukan sedang melamar, sedang mengajak bicara. Afillahi syak, apakah ada keraguan tentang Allah? Jawabannya yang enggak ada. Allah adalah pencipta kita, Allah adalah pemberi rezeki dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu enggak ragu tentang itu, berarti hanya Allah yang berhak diibadahi. Maksudnya begitu. Baik. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Enggak ada. Nah, ini orang musyrik enggak akan mengingkari, enggak ada pencipta selain Allah, hanya Allah sang pencipta. Tapi apakah Rasul berhenti sampai di situ? Enggak. Setelah menetapkan apa yang mereka tetapkan, mereka diajak untuk apa? Melaksanakan konsekuensi dari keyakinan ini. Makanya Allah Ta'ala berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kalian rizki dari langit dan bumi? Tauhid rububiyah. Terus apa? Langsung dilanjutkan dengan tauhid yang kedua, la ilaha illahu, tiada sembahan yang benar selain dia, selain sang pencipta ini. Fa'anna tu'fakun, maka kemana kalian dipalingkan? Jadi barang siapa dia sudah meyakini tauhid rububiyah hanya untuk Allah, kemudian dia tidak melaksanakan tauhid ibadah, berarti apa? Dia telah berpaling dari agama yang benar, berpaling dari fitrah bahkan. Makanya salah besar kalau cuma berhenti sampai di tauhid yang pertama. Maksudnya seperti itu. Wa tanhahum an syirkil ibadah. Dan para rasul melarang mereka dari kesyirikan dalam ibadah. Walihada qala Allah Ta'ala, karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wa tajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? An i'budullah, hendaknya kalian itu beribadah kepada Allah. Jadi inti dakwahnya adalah tauhid yang kedua, tauhidul ibadah. Qailina li umamihim, yaitu para rasul mengucapkan kepada umat mereka, ani ibudullah, sembahlah kalian Allah. Fa'afada biqaulihi fi kulli ummah. Firman Allah Ta'ala fi kulli ummah, pada setiap umat memberikan faedah apa itu? Anna jami'al umam, bahwasanya seluruh umat itu lam tursal ilaihimur rusul, tidaklah diutus kepada mereka para rasul, wa tub'ats ilaihim, dan tidaklah dibangkitkan, ya sama diutus juga. Tidaklah dibangkitkan para rasul kepada mereka illa li talabi tauhidil ibadah, kecuali untuk menuntut tauhidul ibadah, yaitu tauhid jenis yang kedua. La lit ta'rif,
bukan untuk memperkenalkan, ta'rif kan memperkenalkan. Bukan untuk memperkenalkan bi annallaha huwal khaliqu lil alam. Bahwasanya Allah itulah pencipta alam. Kalau ini orang kafir pun sudah kenal. Wa annahu rabbus samawati wal ard. Bukan pula untuk memperkenalkan pada mereka bahwasanya Allah itulah Rabb langit dan bumi, bukan untuk itu. Mereka sendiri tahu kalau itu. Fa innahum muqirruna bihadza. Karena sungguhnya mereka sendiri apa? Sudah mengakui ini. Ilahuna wallahu ta'ala alam.